Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Temon, dimana saat saya perjalanan pulang dari penelusuran di daerah Pantai Glagah, ternyata saya melihat bangunan terbengkelai yang merupakan, kalau saya lihat ini seperti bangunan-bangunan zaman Belanda guys. Untuk sejarahnya ini saya tidak mendapatkan informasi yang lebih, karena ini tadi saya juga ya istilahnya cuma melihat, terus saya coba cek untuk mencari lebih dalam tentang bangunan tersebut guys. Ini lokasinya berada di persis Jalan Wates, dimana kalau di sana itu ke arah daerah Bandara Nia. Terus yang sebenarnya ada di dekat sini itu merupakan bangunan Belanda yang sekarang itu menjadi bangunan di daerah Temon itu guys. Kecamatan, kantor kecamatan Temon, dan sebelahnya poliklinik itu merupakan bangunan Belanda juga. Tapi saya waktu mau penelusuran ke tempat tersebut, karena itu merupakan tempat dari pemerintah, saya tidak punya izin untuk masuk. Jadi akhirnya saya melakukan penelusuran di daerah sini guys. Nah, untuk bangunan yang akan kita telusuri itu ada di depan kita ini guys. Jadi bangunan ini itu merupakan bangunan yang sudah terbengkelai. Nampaknya ini sudah ada renovasi untuk bagian jendela ataupun bagian pintunya guys. Itu kalau dilihat-lihat memang di bagian talang air itu juga. Jadi bentuk dari bangunan ini itu tinggi guys, mengerucut gitu. Saya kurang tahu untuk pastinya dari bangunan ini. Nah, yang ada di depan kita ini, di sini tidak ada juga tahun-tahun dari pembuatannya. Mungkin yang masih asli merupakan jendela yang di bagian depan itu guys. Di sampingnya itu juga ada bangunan joglo lama. Tapi saya tidak dapat memastikan apakah ini joglo ini merupakan bangunan baru. Tapi kalau dilihat dari bagian talang airnya, nah di bagian talang air ini itu seperti talang air zaman-zaman dulu guys. Kalau kita lihat juga pintunya juga kecil-kecil, tapi di bagian slotnya ini itu sepertinya itu sudah diganti. Yang di sini juga. Nah, jadi ceritanya tadi itu saya tidak sengaja ketika lewat di sini guys. Itu saya melihat bangunan ini. Terus saya coba untuk mengecek apakah ini merupakan bangunan Belanda atau bukan. Tapi di sini saya tidak menemukan tahun yang biasanya itu sering dipasang di rumah-rumah tersebut guys. Nampaknya bangunan ini sudah ada perubahan, dimana kalau kita lihat ini sudah ada bagian yang ditinggikan di dinding ini. Nah, di bagian sini itu sudah sepertinya ada tambahan untuk ditinggikan. Terus yang di bagian sana juga ini terlihat dulunya ini miring, terus kemudian ditinggikan guys. Jadi posisinya ini tepat sekali berada di bawah di pinggir jalan raya Wates Purworejo guys. Itu kalau di bagian atas khas dengan bangunan-bangunan Belanda dulu ya guys. Nah, tuh yang di sebelah sini. Atau mungkin memang ini dari zaman dahulu. Oh, ternyata bukan guys. Ternyata ini masih asli ini. Cuma bagian yang di atas ini sudah mengelupas. Nah, ternyata masih asli guys.
Cuma di bagian sini aja yang mengelupas, dan sepertinya yang di bagian talang ini, nah ini sudah baru. Kalau yang di bagian temboknya ternyata masih asli, cuma bagian dari semennya itu yang mengelupas guys. Iya. Jadi ternyata temboknya masih asli nih guys. Terus untuk gaya dari bangunan lama itu guys, di bagian atas ada seperti itu. Ini juga memang tidak jauh dari lokasi ini. Itu seperti yang saya ceritakan tadi, itu merupakan ada bangunan Belanda yang sekarang digunakan untuk poliklinik di sebelah kantor camat dari Kecamatan Temon guys. Nah, di sini juga masih ada meteran listrik. Ini meterannya meteran baru guys. Jadi mungkin ini juga ditempati, tapi ini tidak bisa masuk kita. Untuk bangunan ini tidak begitu besar guys, kecil, tapi mungkin memanjang sampai sana. Kalau di joglonya ini itu di bagian belakang juga masih ada bangunan, tapi tertutup oleh pintu tersebut. Nah, kita kembali lagi ke sini guys. Apa itu? Seperti tali pocong guys. Nah, ini ada seperti garis gitu guys. Terus seperti ada seni-seninya seperti ini di bagian temboknya. Kalau orang-orang zaman dulu itu membuat bangunannya, terutama orang Belanda, itu bagus-bagus ya guys. Beraneka macam. Ini juga ada di bagian ventilasinya, juga ada seperti setengah lingkaran gitu guys. Nah itu. Terus di sini saya juga menemukan seperti bekas ini jendela mungkin dari bangunan joglo tersebut guys. Mungkin dari bangunan joglo tersebut yang kemudian sudah hancur, terus kemudian ditaruh di sini. Kita tidak bisa mengeksplor terlalu banyak ini guys, cuma di sini aja. Saya juga penasaran di dalam itu jangan-jangan juga merupakan bangunan Belanda ya guys. Di dalam serem banget guys. Ternyata di situ ada sumur tua. Saya merinding di sini. Padahal ini siang-siang. Nampaknya ini bangunan sudah lama tidak terpakai guys. Di situ juga ada sumur tua. Horor guys. Tempat ini horor sekali. Kalau kita lihat di bagian dalam, di bagian dalam juga sepertinya itu ada joglo atau pendopo besar juga guys. Kalau saya cek tadi, kalau di bagian sini kita tidak bisa melihatnya karena terkunci, itu ada di gembok. Di sini juga nampaknya juga dikunci nih, tidak bisa masuk guys. Ini juga digembok. Jadi saya di sini tuh menariknya tadi saya berhenti itu karena
Di sini itu ada bangunan tradisional dan bangunan kolonial, guys. Nah, yang bangunan tradisional di sini dan bangunan kolonialnya di sini itu menjadi satu tempat. Jadi saya seperti membandingkan gitulah, guys. Tuh. Di sana megah dan terlihat tua. Di sini juga seperti bangunan modern tapi juga bangunan tua, gimana menyebutnya ya, guys. Untuk sejarah dari bangunan ini memang tidak saya temukan, tapi paling tidak saya bisa sedikit memberikan gambaran atau informasi bahwa ternyata dulu ada orang Belanda yang membuat rumah di daerah sini, guys. Mungkin ini dibangun sekitar tahun 50-an atau tahun 60-an gitulah, guys, ini, guys. Karena di peta Belanda tahun 1940-an itu di sekitar sini itu yang ada bangunan Belandanya itu cuma di yang sekarang digunakan sebagai kantor kecamatan Temon itu, guys. Dan sebelahnya di polikliniknya kalau dulu itu. Kalau di sebelah baratnya atau di samping dari kecamatan Temonnya itu. Oke, guys, mungkin penelusuran kita kali ini tentang bangunan Belanda terbengkelai di daerah Temon saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.